Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Irahidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP MTS Sederajat. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5 tentang merawat keutuhan bangsa dan negaraku. Adapun subpembahasannya itu adalah bagian A, yaitu wawasan Nusantara untuk merawat keutuhan bangsa dan negaraku. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memahami materi tentang yang pertama, definisi wawasan Nusantara. Yang kedua, yaitu tujuan dan landasan wawasan Nusantara. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu arti penting. Arti penting dari wawasan Nusantara. Mari simak pembahasannya. Nah, apa sih yang kalian bayangkan tentang gambar ini? Ya, di sini adalah ada gambar keluarga satu. Keluarga ke-1, ini ada gambar keluarga kedua. Nah, tentunya kalau kita lihat, kita bayangkan tentang gambar ini adalah tentang sebuah keluarga yang harmonis, gitu ya, yang saling melengkapi antara ibu, ayah, dan juga anak-anaknya. Nah, keutuhan sebuah keluarga tentunya dibangun dengan kehidupan yang harmonis, selaras, dan damai, sehingga tujuan keluarga tersebut dapat tercapai. Maka demikian juga dalam kehidupan bernegara. Keutuhan negara ini akan terjaga dan juga kesejahteraan bangsa ini akan terwujud jika seluruh masyarakat hidup saling tolong-menolong, saling menghargai, harmonis, dan juga selaras. Maka dengan demikianlah cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni mewujudkan negara yang merdeka, ya, tujuannya merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur. Nah, kita bahas yang pertama adalah definisi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari kata wawasan dan Nusantara, ya. Jadi, definisi atau pengertian dari wawasan Nusantara yaitu terdiri dari dua kata, yaitu ada wawasan dan juga ada Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang berarti pandangan. Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu ada kata nusa dan juga kata antara. Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Nusa juga diambil dari bahasa Latin, yaitu nesos, yang berarti semenanjung atau kepulauan. Yang berikutnya adalah antara. Antara dalam bahasa Sanskerta berarti laut seberang atau luar. Bahasa Latin menyebutnya sebagai in dan terra, yang berarti antara atau berada dalam satu kelompok yang sama. Jadi apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Nah, secara kebahasaan, wawasan Nusantara berarti pandangan dari bangsa yang terhubung oleh lautan, atau pandangan dari bangsa-bangsa yang berada di antara pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Nah, ini pengertiannya secara kebahasaan. Rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN tahun 1998 diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan juga lingkungannya dengan mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.
Nah, yang kedua, pengertian tentang wawasan Nusantara tersebut tersimpul pada satu pemahaman yang sama, yaitu Indonesia adalah satu kesatuan, baik dalam aspek geografis maupun dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, atau disingkat menjadi IPOLEK Sosbud Hankam ya, ada pertahanan dan keamanan kalau Hankam. Nah, jadi secara pengertian yang kedua tentang wawasan Nusantara itu merupakan satu kesatuan ya, Indonesia itu merupakan satu kesatuan baik dalam aspek geografis maupun dalam aspek IPOLEK Sosbud Hankam. Apa tujuan mengenali diri dan lingkungannya? Nah, tujuan dari mengenali diri dan lingkungannya yaitu agar kita dapat hidup selaras dengan lingkungan alam dan hidup harmonis dalam perbedaan sehingga akan memunculkan rasa aman dan nyaman. Nah, bagaimana caranya? Yaitu untuk hidup selaras dengan alam, maka berbuatlah ramah dan peduli lingkungan, serta hindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak lingkungan atau lingkungan alam ya. Untuk hidup selaras dengan masyarakat, maka bersikaplah toleransi, saling menghargai, saling menghormati, bergotong royong, dan saling menghargai. Nah, itulah caranya kita untuk mengenali diri dan juga lingkungan. Yang kedua, tujuan dan landasan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, konsep persatuan bangsa sangat penting untuk dipahami karena bangsa ini terdiri dari beragam agama, suku, ras, budaya, dan adat istiadat. Konsep kesatuan wilayah juga tidak kalah pentingnya. Negeri ini terdiri dari gugusan pulau-pulau yang tersebar di lautan. Dengan pandangan kesatuan wilayah, pulau-pulau yang tersebar tersebut dilihat sebagai satu kesatuan wilayah yang dihubungkan oleh lautan. Nah, dasar pemikiran wawasan Nusantara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5 pesan. Nah, ada 5 pesan pokok yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Apa saja? Itu yang kelima pesan tersebut. Nah, di antaranya yang pertama yaitu penghayatan dan hakikat martabat bangsa. Yang kedua, kesepakatan akan cita-cita nasional. Yang ketiga, kebulatan tekad untuk mencapai tujuan nasional. Yang keempat, mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Yang kelima, kesepakatan tentang pencapaian dari tujuan nasional. Yang ketiga, pembahasannya adalah tentang kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Bagaimana sih kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai ajaran dalam menentukan sikap tentang kenyataan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan juga antar golongan atau sering disebut dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa fungsi dari wawasan Nusantara tersebut? Nah, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, aturan, motivasi, rambu-rambu, penentuan kebijakan yang akan diambil baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Secara rinci, fungsi dari wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan kesadaran, pemahaman, dan semangat kebangsaan Indonesia, menanamkan kesadaran akan kerelaan untuk berkorban yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air atau rasa nasionalisme. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan hak dan juga kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan hak itu apa? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh
atau dimiliki. Yang berikutnya, pengertian kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan dengan apa? Dengan penuh tanggung jawab. Oke, yang berikutnya yang ketiga yaitu mendasarkan diri pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam mengembangkan kehidupan bersama. Yang keempat, semangat mengembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu tentang arti penting wawasan Nusantara. Nah, apa sih dari pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia? Wawasan Nusantara penting bagi bangsa Indonesia tentunya karena dapat menjadi pedoman, lalu menjadi dorongan, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan atau kebijaksanaan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan juga bernegara. Nah, wawasan Nusantara juga dapat mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi secara mantap, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pemanfaatan lingkungannya, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, wawasan Nusantara juga bertujuan untuk mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi atau cinta terhadap tanah air pada seluruh aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan kelompok, kepentingan individu, kepentingan suku, golongan, maupun daerah. Bagaimana jika bangsa ini tidak memiliki wawasan Nusantara? Nah, jika generasi bangsa tidak memahami konsep dari wawasan Nusantara, maka akan hilang rasa persatuan dan juga kesatuan. Hilangnya cinta tanah air atau disebut juga dengan rasa nasionalisme yang dapat menyebabkan kehancuran pada suatu negara. Jadi bahaya, sangat bahaya sekali apabila bangsa tidak memiliki wawasan Nusantara. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.